Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Sarja dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Hukum. Hari ini saya berkesempatan mewawancarai Bapak Teguh Hannibal yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Bapak Jawa Barat. Ya. Mungkin langsung aja Pak. Boleh? Suaranya dengar? Ya dong. Ya. Saya ada pertanyaan Pak. Untuk tugas UTS. Ya. Pertanyaannya kan, kemarin ada anggota menteri yang terkena kasus mengambil dana dari bansos. Iya. Terus, saya ingin tanya letak itunya apa? Kan masa pengurungannya itu dikurangi terus. Itu. Nah, tetap penegakan dan pertanggungjawaban hukumnya gimana Pak? Jadi begini ya, ketentuan hukum itu semua ada prosesnya. Karena orang yang disangkakan bersalah pun belum tentu bersalah, seperti yang dilakukan oleh mantan menteri ya, yang melakukan penyunatan dana bansos COVID 2019. Belum tentu bersalah, walaupun sekarang masih prosesnya di dalam persidangan. Dikatakan bersalah itu setelah ada keputusan yang tetap dari hakim. Itu pun keputusan tetap dari hakim juga masih bisa di istilahnya banding. Kalau bandingnya ditolak, maka keputusan hakim itu ingkrah. Jadi mempunyai keputusan hukum yang tetap. Tapi kalau keputusan hakim diterima oleh majelis banding, maka keputusan hakim tidak bisa dikatakan ingkrah. Itu jalur hukumnya ya. Tapi soal kok sekarang itu makin banyak ya pejabat-pejabat, mantan pejabat dihukum hukumannya tidak sesuai dengan KUHP, tidak sesuai dengan jaksa penuntut umum. Terkadang jaksa penuntut umum tuntutannya lebih tinggi, malah hakim memberikan yang lebih rendah, atau sebaliknya. Itu secara hukum tidak ada masalah. Proses hukum itu kan tidak disertai dengan suka atau tidak suka. Dia harus memberikan keadilan, baik kepada yang salah maupun tidak pada yang salah. Itulah hukum itu. Equity of the law. Harus setara kepada yang salah, kepada yang tidak salah. Jadi jangan kaget kalau ada proses hukum. Kok maling ayam 5 tahun dengan maling bansos 3 tahun? Itu pertimbangan hakim. Tidak ada kursi-kursi. Masalah saya kalau kita lihat kok tidak adil ya. Ada ibu-ibu nyuri kayu, proses 5 tahun. Ada kayu cuman sebatang 2 batang. Ada yang itu kan triliunan cuma 2 tahun. Tidak adil gitu. Hukum ini kok tidak adil. Nanti kalau jadi hakim akan merasakan itu bagaimana. Jadi tidak melihat suatu kasus itu dari sisi saja. Ada aspek-aspek lain yang harus dilihat. Apakah dia mencuri dengan perencanaan, melibatkan siapa saja. Kadang-kadang hakim juga mempunyai pertimbangan. Coba kalau kita lihat di dalam persidangan, selalu hakim mengatakan sebelum mengambil keputusan bahwa terdakwa belum pernah melakukan kesalahan, selama proses persidangan melakukan bertingkah laku baik. Itu menjadi pertimbangan hakim kan? Absurd. Tidak ada di textbook, tidak ada di buku kuliah. Tapi itu harus disebutkan pertimbangan-pertimbangan itu.
Nah, makanya kenapa seorang hakim kadang suka disebut wakil Tuhan di bumi. Nah, dia yang menentukan nasib orang. Jadi tidak ada yang salah kalau menurut saya. Kenapa sih ini lebih tinggi, kenapa ini lebih tinggi? Karena banyak pertimbangan. Pertimbangan hukum itu banyak sekali. Seolah-olah tidak adil. Dimanapun hukum itu, tidak ada hukum yang mutlak. Makanya kadang-kadang suka disebutkan seorang disangka melanggar pasal sekian-sekian junto sekian dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Itu textbook. Tapi yang bukan textbooknya itu menjadi lebih dominan. Di luar buku itu lebih dominan pengaruhnya. Nah, makanya memang seperti tidak adil. Kayak logo hukum itu seorang wanita ditutup katanya megang timbangan satu pedang. Itu maknanya bahwa hukum itu buta, seolah-olah tidak adil. Tapi memang harus kita terima. Nggak ada yang namanya hukum terang benderang. Hukum itu buta. Kenapa? Yang dipakai apa? Bukan mata. Saya nggak suka sama dia. 20 tahun. Kan bisa dong. Kim Jong Un. Saya suka sama dia. Itu salah lebih berat. Setengah tahun aja deh. Tapi kalau ditutup matanya, dia nggak lihat. Dia pakai ini. Apakah perbuatan itu bakal diulang sama dia atau tidak? Apakah perbuatan itu berbahaya nggak buat orang lain? Apakah perbuatan itu akan diulangi lagi sama dia kalau dia bebas? Itu menjadi pertimbangan hati. Maka ada juga hukuman, masa gara-gara narkoba, ekstasi, hukuman mati. Nggak ada ampun lagi. Padahal hakim bisa saja mengatakan jangan hukuman mati, penjara seumur hidup. Tapi melihat pertimbangan hakim, dia sudah berkali-kali melakukan kesalahan dan apa yang dia lakukan itu bisa membahayakan orang lain, maka dikasih hukuman yang berat. Jadi semua itu persoalan pertimbangan. Jadi tidak harus kita saklek memberikan hukuman itu. Lebih banyak menggunakan hati nurani. Gitu. Jadi nggak usah kecewa kita. Nanti kalau sudah jadi hakim, pasti akan begitu. Apalagi jadi jaksa penuntut umum, setinggi-tingginya. Memang itu tugasnya. Pengacara tugasnya sekuat-kuatnya membela terdakwa supaya mendapat hukuman yang ringan. Kalau perlu bebas. Jaksa penuntut umum setinggi-tinggi yang menuntut. Jadi dua orang ini antara pengacara dan jaksa penuntut umum yang menentukan hakim. Oke, lihat nggak sidang disiapkan ribut kan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa, ribut. Memang begitu. Si terdakwa membela diri, apapun caranya, sama-sama benar. Tetap hakim yang menentukan. Jadi tidak ada istilahnya tidak adil itu sebenarnya. Walaupun equity of the law itu dikedepankan, tapi sulit mencari keadilan. Karena keadilan itu semu keadilan itu abu-abu. Jangankan masalah hukum, masalah kita dengan kakak adik aja sulit kita adil, apalagi terhadap orang lain. Jadi jangan kecewa, ya, jangan dipersoalkan kenapa ini rendah. Toh ada pertimbangan. Walaupun misalnya hakim memberikan keputusan terlalu rendah dari jaksa penuntut umum bisa banding. Bahwa keputusan hakim terlalu rendah, bandingnya ke pengadilan yang lebih tinggi. Itu bisa dah. Nanti pengadilan lebih tinggi bisa kurang, bisa tambah lagi hukumannya. Itu tergantung juga. Nggak puas juga, banding lagi sampai ke mahkamah paling tinggi, Mahkamah Agung. Nah, karena ada orang terdakwa ya,
Siapa saja mau kasus koruptor, dia melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, ya kan? Ada yang ditolak, ada yang diterima. Nah itulah keputusan hukum yang paling tinggi, Mahkamah Agung. Jadi semua ada prosesnya. Maka ketika si terdakwa dihukum 3 tahun penjara, hakim akan mengatakan apakah saudara terdakwa menerima atau pikir-pikir dulu. Ya, menerima, selesai. Tapi JPU saya tidak terima. Nah, saya tidak terima, lakukan banding. Tetap keputusannya ke hakim. Baliknya juga terdakwa gitu, saya tidak terima keputusan hakim, terlalu berat. Banding. Nah, bandingnya kemana? Ke pengadilan tinggi. Nanti pengadilan tinggi ini tidak puas juga, banding lagi ke pengadilan Mahkamah Agung. Cuma ada prosesnya semua. Jadi tingkat pengadilan saja bermacam-macam. Itu tadi menjawab kenapa keputusan ini lebih rendah, lebih tinggi. Itu tadi. Maka dibikinlah suatu lembaga pengadilan yang bertingkat sehingga sampai pada ujungnya Mahkamah Agung namanya. Kalau ada keputusan Mahkamah Agung sudah tidak bisa dibantah lagi, selesai sudah. Kan ada tuh seorang koruptor udah diputus bersalah 5 tahun, banding ke Mahkamah Agung jadi 12 tahun, bisa nambah kan? Jadi ke Mahkamah Agung juga menentukan. Kan pada baca itu? Pernah tahu nggak? Ada seorang koruptor dihukum 5 tahun. Nggak puas dia, terlalu tinggi katanya. Banding dia ke Mahkamah Agung, malah jadi 10 tahun. Tahu itu nggak usah banding saya katanya, lah itu nyesal ya kan? Nah, jadi tidak ada bahasa yang tidak adil dalam hukum. Hukum itu adil. Tidak bisa dilihat secara hitam putih. Dia absurd. Adil itu kan hanya perasaan. Hanya perasaan itu adil itu. Jadi gitu. Mungkin sekian ya. Ya silakan kalau ada hal lain mudah-mudahan. Jadi tingkatan hukum itu persoalan kenapa ini lebih rendah, ini lebih kecil, padahal tindakannya sama, kasusnya lebih berat, tapi hukumannya lebih ringan. Itu sebenarnya tidak ada itu. Itu semua melalui pertimbangan-pertimbangan. Jadi kalau bahasa dihukum mencari keadilan itu tidak ada. Adil itu hanya dirasakan. Nggak ada hakim pertimbangannya pakai pikiran. Coba tanya sama kita. Kalau pakai pikiran ini kan bukan matematika. 1 tambah 1 2, salah 4 misalnya kan, atau 2 tambah 2 4, itu udah benar kan matematika. Tapi kalau hal lain kan nggak bisa, tidak pasti. Tapi ada aturan-aturan yang membuat KUHP. KUHP pun tidak semua diikuti. Ya kan? Jadi tetap aja yang namanya buatan manusia itu nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma ini doang nih. Ya buat KUHP juga kita, gimana kita aja suka nih. Gitu lah gitu. Kira-kira apa yang saya sampaikan sesuai dengan keinginan tidak? Karena kalau menurut saya, di mata saya, soal adil tidak hadir dalam hukum itu relatif. Itu relatif. Tidak bisa juga ditegakkan secara seadil-adil. Nggak bisa. Adil buat Alif, belum tentu adil buat apa namanya? Bagus. Baik. Bagus ya. Bagus buat adil buat bagus, belum tentu adil. Disitulah kan hakim mencari jalan tengah. Mencari jalan tengah itu sesuai KUHP-nya. Itu lagi main ini. Itu rasa sama di mana-mana. Saya bukan sejarah hukum, tapi saya melihat, saya belajar
hukum, dia akan tahu, dia akan sadar bahwa keputusan hakim itu tidak ada yang adil buat siapapun. Buat siapapun, kalau yang ngambil hukum. Tapi kalau rakyat biasa, masyarakat kecil, masyarakat lagi yang tidak sekolahan, kok rasa nggak adil gitu. Tapi kalau yang tahu orang hukum, ya tidak. Keadilan itu tidak akan memuaskan pihak manapun. Ya, cukup kan? Cukup. Ya, mungkin sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang menonton. Terima kasih Pak Ya, atas sama-sama. waktunya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.